Sebelum kalian menonton video kali ini, kalian sebaiknya like, subscribe, dan juga jangan lupa klik loncengnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar daring bersama Ibu Lana. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 3A, B, C, dan D? Kita lanjutkan pembelajaran kita, tema 4, kewajiban dan hakku. Anak-anak sudah siap semua ya belajarnya? Nah, bukalah bukunya. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1 dan 2 halaman 1 sampai 16. Baiklah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Baiklah, pembelajaran 1. Amati gambar berikut, buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, perhatikan gambar, ada ayah, ibu, dan juga Siti. Coba apa yang sedang mereka lakukan? Ya, kita lihat ya, pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar. Contohnya, mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? 2. Bagaimana perasaan Siti? Kemudian, yang ketiga, bagaimana jika orang tua Siti tidak memperhatikan? Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan. Anak-anak bisa membuat contoh yang lainnya ya. Kemudian kita lanjutkan, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Hak Siti contohnya mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Hak Siti mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Kemudian mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Dan juga masih banyak ya, anak-anak ibu bisa membacanya. Contoh-contoh hak yang didapat Siti pada tabel. Kemudian saran yang seharusnya Siti lakukan yang menunjukkan kewajiban. Seperti di yang terakhir, yaitu mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban adalah mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, kalau kita mau minta bantuan kepada ayah dan ibu, kita harus menggunakan tutur kata yang baik dan sopan. Kemudian, amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah hari belajar, misalnya 365 hari. Hari belajar di sekolah 250 hari. Kemudian ditambah hari belajar di rumah adalah 115 hari. Ya, jumlahnya adalah 365 hari. Kemudian hari belajar di sekolah 220 hari. Hari belajar di rumah berarti 145 hari. Hari belajar di sekolah 265 hari. Kemudian hari belajar di rumah adalah 100 hari. Lalu 200 hari belajar di sekolah, 165 hari belajar di rumah. Kemudian 240 hari belajar di sekolah dan sisanya belajar di rumah adalah 125 hari. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Oke, coba kita lihat ya. Jumlah hari belajar 270 hari. Hari belajar di sekolah adalah, kita lihat ya contohnya. Belajar di sekolah 190 hari, sisa belajar di rumah adalah 80
Iya, 80 hari, jumlahnya adalah 270 hari. Kemudian belajar di sekolah 110 hari, di rumah belajarnya 160 hari. Kemudian 210 hari belajar di sekolah, sisanya 60 hari belajar di rumah. Kemudian 175 hari belajar di sekolah, belajar di rumah adalah 95 hari. 140 hari belajar di sekolah dan sisanya 130 hari belajar di rumah. Sekarang kita lihat anak-anak lagu Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan Ate Mahmud. Nah, sekarang amati liriknya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan nyanyikan sama-sama ya. Coba dari lagu Jika Ibuku Tua Nanti, kita harus selalu menjaga kedua orang tua kita dan selalu membuat mereka senang dan bahagia. Sebagai anak, kita harus menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Diskusikan dengan teman-temanmu, sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ada gambar teman-teman kalian yang sedang memakai seragam sekolah. Lihat cuacanya, ada cuaca cerah, panas, kemudian hujan, malam. Nah, pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, debu, dan lain-lain. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya, saat hujan kita akan kedinginan. Dan juga saat matahari terik, kita akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari. Jika kita tidak mengenakan pakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas matahari dan juga cuaca dingin. Bacalah teks halaman 11 dan 12 dalam hati masing-masing. Bersyukur memiliki pakaian. Lihat gambar, ada berbagai jenis bahan pakaian, ada yang tebal, ada yang tipis. Siti selalu bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian. Amati kembali teks di halaman 11-12. Tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Contoh, kewajiban, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Hak, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Kemudian ada beberapa contoh kewajiban yang lain terhadap pakaian dan juga hak kita dalam berpakaian. Sekarang kita lanjutkan. Amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. 1. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Saran, sebaiknya Udin tidak meminta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Kemudian rok Dayu sobek atau robek karena digunakan bermain lompat tali. Saran, seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Ini adalah contoh dari masalah dan juga saran-saran yang bisa kita berikan. Contoh dari beberapa masalah yang lain dan juga saran yang lainnya bisa anak-anak baca ya sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Contohnya, memaksimalkan tidur siang, duduk santai sambil nonton TV, mendengarkan musik, melihat pemandangan di sekitar rumah, duduk santai di bawah pohon. Contoh yang lain, boleh anak-anak berikan ya. Selanjutnya, oke. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajiban yang berkaitan dengan tidur siang? Tuliskan pendapatmu. Contohnya, membaca doa sebelum dan sesudah tidur. Tidur siang sesuai kebutuhan, cuci kaki dan tangan sebelum tidur, menggunakan pakaian tidur dan merapikan kembali tempat tidur. Kemudian, tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya, saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur, mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang, kurang lebih 90 menit karena jika terlalu lama, kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidur kita ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Tugas di LKS tema 4 halaman 1-3. Kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan
Tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya dari rumah ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.